Kalau kalian sedang berencana untuk membeli laptop dengan harga terjangkau, mempunyai desain yang stylish serta beratnya ringan saat dibawa keluar rumah, mungkin laptop Lenovo di samping saya ini bisa jadi salah satu referensi kalian, atau bahkan bisa jadi pilihan laptop yang akan kalian pilih. Karena selain harganya itu terjangkau dan desainnya cukup stylish, laptop Lenovo ini sudah menggunakan beberapa hardware terbaru saat ini. Ya, ini adalah Lenovo IdeaPad Slim One, atau nama lengkap serinya IdeaPad Slim One 14 AMN7. Lenovo IdeaPad Slim One 14 AMN7 ini merupakan salah satu laptop pertama yang menggunakan CPU AMD Ryzen 7000 series Mobile, yang performa dan efisiensinya tentu nggak perlu diragukan lagi. Di lineup laptop keluaran Lenovo, IdeaPad Slim One ini masuk laptop entry levelnya Lenovo karena spesifikasi dan performanya di bawah laptop dengan seri ThinkPad. Tapi seri IdeaPad ini mempunyai beberapa keunggulan seperti desainnya yang stylish modern, tipis dan tentunya juga sangat ringan saat dibawa untuk kegiatan komputasi di luar rumah. Karena laptop ini beratnya hanya 1,3 kg. Biarpun laptop ini ringan, overall untuk casing dari laptop ini cukup kuat karena keseluruhan casingnya ini berbahan polikarbonat yang kuat namun ringan. Terus untuk enselnya juga terasa sangat kokoh, saat dibuka itu rasanya solid. Untuk pilihan warna, seri IdeaPad Slim One 14 AMN7 ini tersedia dalam 3 pilihan warna, yaitu cloud grey atau abu-abu silver seperti yang saya bahas ini. Terus ada juga warna gold dan warna satu lagi warna abyss blue. Tapi sebetulnya untuk warna abyss blue ini agak sedikit susah ditemukan untuk seri IdeaPad Slim One ini, karena kebanyakan yang tersedia di pasaran itu yang berwarna cloud grey dan warna gold. Seperti yang saya bilang di awal video tadi, kalau IdeaPad Slim One ini sudah menggunakan beberapa teknologi terbaru sekarang ini. Seperti di CPU-nya, laptop ini sudah ditenagai dengan CPU AMD Ryzen terbaru, yaitu Ryzen 7000 series Mobile, dan CPU-nya menggunakan Ryzen 3 7320U. Ryzen 3 7320U ini mempunyai 4 core dan 8 thread dengan base clock 2,4 GHz dengan TDP default hanya 15 Watt, yang tentu akan sangat hemat daya baterainya. Tapi CPU ini masih bisa di-boost sampai clock speed 4,1 GHz untuk skenario berat seperti gaming dan kegiatan produktivitas. Untuk Ryzen 3 7320 ini masuk di jajaran CPU Ryzen 7020 series yang menggunakan codename Mendocino, dan CPU ini sudah support memori DDR5 dan storage-nya sudah support SSD NVMe PCIe. Untuk integrated graphicnya sendiri di Ryzen 7020 series ini menggunakan Radeon 610M yang arsitekturnya sudah menggunakan teknologi RDNA 2 dengan jumlah stream prosesornya berjumlah 128, dan Radeon 610M ini sudah support video decoding AF1 dan juga sudah support software yang mendukung DirectX 12. Untuk clock speednya, Radeon 610M ini mampu berjalan di clock speed 1900 MHz by default dan bisa dituning untuk berjalan sampai clock speed 2200 MHz di pengetesan yang pernah saya lakukan. Di segi hardware terbaru lainnya, karena laptop ini sudah menggunakan AMD Ryzen 7000 series Mobile, untuk memori atau RAM-nya sudah menggunakan RAM DDR5, dan yang digunakan di Lenovo IdeaPad Slim One ini menggunakan memori LPDDR5 atau memori low power DDR5 dengan kapasitas 8GB dual channel. Tapi untuk memorinya ini model tanam atau memori onboard, jadi untuk opsi upgrade RAM tidak tersedia di laptop ini. Tapi menurut saya sih untuk performanya masih oke, biarpun hanya menggunakan memori dengan kapasitas 8GB. Mengingat laptop ini adalah laptop entry level dan harga terjangkau yang ditujukan untuk penggunaan komputasi yang nggak berat-berat, dan pastinya masih sangat ringan kalau hanya digunakan semisal untuk pekerjaan office dan entertainment. Terus untuk storage atau media penyimpanannya, Lenovo IdeaPad Slim One ini sudah menggunakan M.2 NVMe SSD, dan yang digunakan adalah NVMe SSD PCIe Gen 4 merek Samsung berkapasitas 256GB. NVMe SSD bawaannya ini adalah NVMe SSD dengan form factor 2242 atau NVMe SSD yang berukuran pendek. Tapi kalau mau di-upgrade ke NVMe SSD dengan form factor 2280 atau NVMe SSD yang ukurannya panjang yang biasanya untuk PC desktop, di laptop ini tentu masih bisa. Untuk performa NVMe SSD PCIe Gen 4-nya ini sendiri sudah cukup kencang ya, karena yang digunakan juga merek Samsung yang terkenal performanya baik. Dan saat saya tes untuk read-nya bisa mencapai di 1800-an Mbps dan write-nya di 1300-an Mbps. Selain itu, untuk hardware terbaru yang ada di Lenovo IdeaPad Slim One ini yaitu di sisi konektivitasnya. Untuk koneksi tanpa kabelnya menggunakan modul wireless card Realtek yang sudah mendukung Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.1. Untuk laptop dengan harga 6 jutaan, Lenovo IdeaPad Slim ini sudah menggunakan 2 buah speaker yang hal ini jarang banget ditemukan di laptop dengan harga yang sama. Untuk speakernya ini ditempatkan di bagian sisi samping bawah dan menghadap ke bagian bawah laptop. Dan untuk suaranya sendiri juga termasuk oke banget untuk kelas laptop entry level, karena suaranya itu lantang, nggak terdengar pecah di volume 100%-nya, dan juga suaranya masih terdengar rapi.
Kalau untuk port interface yang terdapat di Lenovo IdeaPad Thing 1 ini, di bagian kirinya terdapat port untuk DC-in dengan lampu indikator level baterai di sampingnya. Terus ada sebuah port USB 3.2 Gen 1 Type A dengan transfer rate up to 5 Gbps. Terus ada port HDMI, sebuah port USB Type-C versi 3.2 Gen 1 dengan transfer rate-nya up to 5 Gbps. Dan yang terakhir ada sebuah port audio combo jack berukuran 3,5 mm. Di samping kanan terdapat sebuah port untuk memory card reader dan sebuah port USB Type A 2.0. Lenovo IdeaPad Thing 1 ini dibekali baterai yang berkapasitas 3735 mAh atau 42 Wh. Di pengetasan saya untuk penggunaan Office, baterainya ini mampu bertahan 10 jam lebih di settingan normal. Di penggunaan entertainment untuk menonton video dengan brightness sekitar 40%, daya baterainya cukup mengesankan karena mampu bertahan sampai 8 jam lebih. Dan yang menariknya, di laptop seri IdeaPad ini, Lenovo masih menyertakan fitur rapid charge atau pengisian cepat baterai seperti di laptop-laptop seri di atasnya, semisal ThinkPad. Dengan menggunakan adaptor berdaya 65 Watt, baterai laptop ini bisa terisi penuh hanya dengan waktu kurang lebih 1,5 jam. Tapi nggak hanya itu, di laptop ini juga terdapat fitur conservation mode untuk membatasi pengisian daya baterai. Jadi baterai bisa tetap awet saat digunakan sambil di-charge dalam waktu yang lama. Secara tampilan dan desain, Lenovo IdeaPad Thing 1 ini terlihat elegan, bahan terlihat seperti laptop dengan harga mahal, dan bentuk bezel layar yang lumayan tipis di bagian bezel kiri, kanan, dan atas. Di bagian frame layar atasnya ini juga sudah terdapat sebuah webcam yang resolusinya mampu merekam video di resolusi 720p 30fps yang kualitasnya bisa dibilang cukupan untuk sebuah kamera webcam di sebuah laptop. Dan yang menariknya, untuk kameranya ini terdapat fitur privasi shutter atau penutup fisik kamera yang fungsinya adalah untuk menutup kamera untuk menghindari laptop terkena sabotase atau hack. Nah, untuk layarnya sendiri, Lenovo IdeaPad Thing 1 ini menggunakan panel layar dengan panel TN berukuran 14 inch yang mempunyai resolusi Full HD di 1920x1080. Untuk panel layar TN-nya ini mempunyai tingkat kecerahan 220 nits lebih, di mana ini sangat baik sekali saat di kondisi ruangan yang minim cahaya. Terus untuk gamut coverage-nya 55,9% sRGB dan gamut volumenya 56,2% sRGB. Biarpun menggunakan panel layar TN, tapi untuk layarnya ini sudah terdapat teknologi anti-glare yang membuat pantulan cahaya dari depan layar itu bisa tereduksi dengan baik. Dan juga teknologi anti-glare ini bisa menambah privasi saat digunakan di lingkungan yang lagi ramai orang, karena layarnya ini bisa tidak terlihat jelas kalau dilihat dari samping. Dengan panel layar yang menggunakan panel TN, memang ada beberapa kekurangan laptop ini kalau digunakan untuk editing foto dan video, tapi kekurangannya ini lebih ke akurasi warna yang dihasilkan, bukan ke performa saat digunakan untuk editing foto dan video. Ya, karena kita tahu kan kalau panel TN ini memiliki kekurangan, salah satunya yaitu reproduksi warna yang kurang akurat atau kontras rasio yang lebih terbatas. Untuk performa editing video sendiri, saat saya tes untuk mengedit video di Adobe Premiere Pro CC dengan footage video di resolusi 1080 60fps, laptop ini masih lumayan kenceng dan enteng untuk memutar video di program skala setengah, masih nyaman, biarpun video berada di bawah adjustment layer yang digunakan untuk grading warna. Dan saat saya tes untuk merender out video di resolusi 1080 60fps dengan durasi video 10 menit, juga waktunya lumayan cepat karena waktunya hanya sekitar 30 menitan. Nah, panel layar TN seperti ini tuh tentunya juga masih mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya yaitu mempunyai respon time yang tinggi, mendukung refresh rate tinggi, lebih hemat daya, dan risiko burn-in atau latensi gambar yang lebih minim dibanding panel layar lain semisal panel layar OLED. Terus bagaimana performa laptop entry level yang sudah ditenagai dengan CPU Ryzen 3 7320U dengan panel layar TN, memori 8GB, dan NVMe SSD PCIe Gen 4 ini? Untuk performa CPU-nya sendiri, saat saya tes benchmark dengan Geekbench R15, untuk skor multicore-nya bisa mencapai di 760-an poin dan single core-nya di 170-an poin. Di pengetasan T3Mark untuk melihat performa integrated graphic-nya, Lenovo IdeaPad Thing 1 ini mendapatkan skor Firestake 1720 dan skor time span-nya di 508 poin. Walaupun laptop ini masuk laptop entry level dengan spesifikasi yang nggak tinggi, laptop ini tetap masih bisa digunakan untuk bermain game. Di pengetasan beberapa game yang saya lakukan di settingan low di resolusi 1080p, ada beberapa game yang masih bisa mendapatkan FPS rata-rata di 60 fps, dan untuk game-game online terbaru bergenre open world, FPS rata-ratanya masih bisa mendapatkan di 30-an sampai 40 fps dan masih cukup playable. Dengan menggunakan CPU Ryzen 7000 series mobile yang hemat daya karena fabrikasinya 6 nanometer, memori DDR5 yang kencang, integrated grafiknya yang berbasis RDNA 2 dan harganya di bawah 7 juta rupiah, pastinya laptop ini bisa jadi salah satu pilihan menarik untuk kalian yang sedang berencana untuk membeli laptop sekarang ini. Dan untuk link pembelian laptop ini atau laptop dengan menggunakan CPU AMD yang lainnya, kalian bisa cek link pembelian yang saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi segitu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.